Puji Tuhan, Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada sore hari ini teman-teman ya, saya akan sharekan kepada kita ya. Saya akan bagikan kepada teman-teman semua ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Ketika pada akhirnya Pak Menteri Agama yang angkat bicara soal peristiwa yang terjadi di Bandar Lampung, yaitu adanya pembubaran ibadah yang sedang berlangsung. Jadi salah satu gereja, yaitu Gereja Kristen Kemah Daud, dan ini dilakukan oleh seorang ketua RT. Nah, ini bahaya sekali teman-teman ya. Dan akhirnya kalau kita nanti melihat di sini ya, Pak Menteri Agama, Pak Yakut Khalil Qomas ya mengingatkan, bahkan dengan menekankan secara tegas bahwa dalam hal ini ya pemerintah daerah harus tanggap soal apa yang terjadi di Bandar Lampung ini ya. Dan langsung saja teman-teman kita akan melihat bagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qomas pada sore hari ini. Ya, saya kutip ya dari situs CNN Indonesia. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas menegaskan tak perlu ada aksi pembubaran jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Lampung yang viral belakangan ini. Jelas sekali ya, karena memang adanya pembubaran ibadah ya di Lampung teman-temannya di Gereja Kristen Kemah Daud, dan itu dilakukan sekali lagi dilakukan ya, yang membubarkan itu, yang menghentikan itu ibadah adalah seorang ketua RT, bukan masyarakat biasa. Tapi sekali lagi yang melakukannya adalah seorang ketua RT, ya, pemimpin di lingkungan adanya diadakan yang namanya ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud. Lalu dikatakan di sini, ia menyesalkan munculnya polemik kegiatan ibadah umat beragama hingga terjadi insiden penghentian peribadahan. Ya, jelas teman-temannya bahwa ketika ketua RT ya masuk di dalam gereja itu, dan kita melihat sendiri bagaimana suasananya di video-video sebelumnya, bahwa pada saat itu ibadah sedang berlangsung ya, dan ketika ketua RT masuk dia langsung menghentikannya teman-teman ya. Nah, disampaikan di sini oleh Pak Menteri, semua pihak bertanggung jawab pada terciptanya kerukunan. Ya, jika ada permasalahan semestinya diselesaikan secara bermusyawarah dengan melibatkan para pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan. Ya, tidak perlu ada aksi pembubaran atau pelarangan. Ya, ini langsung disampaikan oleh Pak Menteri Agama ya pada hari ini, hari Selasa 21 Februari 2023, teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita melihat di sini ya bahwa semua pihak bertanggung jawab. Itu mulai dari pemimpin daerah tentunya. Nanti ada penjelasan ya. Artinya di sini bahwa siapapun masyarakat yang ada di lingkungan itu ya harus ada yang namanya komunikasi ya. Termasuk kalau misalnya ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, itu harus diselesaikan bukan dengan kekerasan. Seperti apa yang terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud ini. Ya, sampai seorang ketua RT ya turun langsung untuk melakukan pemberhentian ibadah yang sedang berlangsung. Nah, ini orang nggak ngerti soal apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini teman-teman ya. Padahal untuk menyelesaikan masalah itu bukan dengan cara yang dia lakukan. Yang diinginkan ya oleh Pak Menteri itu adalah adanya musyawarah. Seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin, bahwa kalau misalnya ada masalah, jangan dulu berhentikan orang lagi beribadah. Jangan dulu ganggu orang lagi memuji Tuhannya. Tapi tunggu, kalau memang harus dan itu mendadak, itu urgent sekali, tunggu. Selesai ibadah, langsung panggil pendetanya dan juga bersama dengan jemaatnya. Baru lakukan pembicaraan atau musyawarah. Ya, jangan terjadi pembubaran. Jangan terjadi yang namanya pelarangan.
Ya kan, orang beribadah itu adalah orang yang sedang bertemu dengan Tuhannya, yang sedang memuji Tuhannya. Kenapa kita mau ganggu gitu ya? Coba bayangkan apa yang disampaikan oleh Bang Eko Kun tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Guntur Romli. Ya, ibadah minggu itu sama dengan ibadah Jumatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim. Kalau ibadah Jumatan diganggu, bagaimana perasaannya Pak Ketua RT? Coba bayangkan, pakai otak Pak RT, pakai logika ya. Nah itu teman-temannya. Oke, lanjut saja, kita akan melihat. Yakut menilai persoalan seperti ini seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Setuju ya kan? Terlebih lanjutnya, sudah ada regulasi yang mengatur dan bisa dijadikan pedoman bersama. Nah, ini dia yang selama ini mungkin kita nggak tahu, teman-teman ya. Oke, dan kita langsung lihat saja bagaimana pedoman yang dimaksud oleh Pak Menteri di sini. Kita akan melihat, teman-teman ya. Ini dia, polemik izin rumah ibadah harus dilaporkan ke pemerintah daerah, FKUB, kepolisian, dan Kemenak setempat agar dapat diambil langkah penyelesaian sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan. Sambungnya, Yakut sudah meminta Kakanwil Kemenak Lampung untuk turun langsung ke lapangan dan ikut membantu menyelesaikan persoalan ini ya. Dan seterusnya teman-teman, kita akan lihat terkait aktivitas peribadahan. Lanjutnya sudah diatur dalam peraturan bersama menteri atau PBM, atau yang selama ini kita sering kenal dengan istilah SKB 2 menteri ya. Ini dia, Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Jelas teman-temannya. Nah ini dia, pasal 18 PBM dikatakan bahwa pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati atau wali kota dengan memenuhi persyaratan layak fungsi dan pemeliharaan kerukunan beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kita akan lihat ya, proses yang sudah diatur seperti ini sebaiknya dipatuhi oleh para pihak. Pemerintah daerah juga diharapkan bisa berperan ya sesuai kewenangannya sehingga umat beragama di daerahnya bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman. Ya, jelas sekali teman-teman ya. Artinya begini ya, bahwa rumah tinggal itu boleh digunakan sebagai rumah ibadat. Ya, jelas ya. Boleh ya. Hanya saja dikatakan di sini ya bahwa kalau misalnya sebuah gedung yang bukan rumah ibadat tetapi dipakai atau digunakan untuk peribadatan, dikatakan di sini tadi bahwa harus mendapatkan surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati atau wali kota. Nah, ini dia teman-teman ya yang seringkali terjadi kesalahpahaman. Ya, karena kepala desa atau lurah dan juga ada mungkin kepala dusun atau kepala lingkungan atau ada ketua RT yang merasa bahwa surat izin atau izin itu diberikan oleh ketua RT, kepala dusun, lalu kemudian lurah atau kepala desa. Ini yang mereka nggak tahu. Padahal izin sebenarnya itu dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. Nah itu sebabnya tadi di judul video ini saya mau sampaikan bahwa di sini Pak Menteri Agama ya benar-benar mengingatkan para kepala daerah, mengingatkan bupati, mengingatkan wali kota Bandar Lampung khususnya teman-teman ya, agar tahu ini ya, agar masyarakat boleh nyaman, boleh aman di dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya ya. Jadi siapa yang memberikan izin? Bukan ketua RT-nya, bukan kepala desanya, bukan lurahnya, bukan, bahkan juga bukan camatnya, tetapi kepala daerah tingkat 2, ya, bupati atau wali kota. Kita bukannya masih ingat teman-teman bagaimana kejadian di Maja ya di Natal waktu yang lalu. Ya, sampai seorang ya
Camat Majak mengatakan bahwa juga seperti resah dengan ibadah-ibadah Kristen yang diadakan di tempat tinggal orang-orang Kristen di sana. Nah, resah gimana? Bahkan camat pun nggak ada hubungannya untuk memberikan izin, ya. Ya kan, yang memberikan izin itu adalah bupati. Makanya waktu itu Bupati Lebak ya dapat teguran dari Pak Jokowi, ya kan? Nah itu dia teman-teman. Jadi saya mau ingatkan bupati, ya wali kota khususnya di Bandar Lampung ini. Ayo, ini tanggung jawab dari seorang ibu wali kota, ya. Kalau saya nggak salah, wali kotanya itu adalah Ibu Evi ya atau Eva, ya. Yang penting itu berkaitan ya Evi apa Eva deh gitu. Dan ini tugas ibu, ini tanggung jawab ibu. Berikan ketentraman, berikan kenyamanan untuk masyarakat atau warga yang ada di kota Bandar Lampung, ya. Apalagi orang-orang yang sedang menjalankan ibadahnya. Kita akan coba lihat teman-teman ya. Pemerintah daerah, lanjut Yakut, memiliki peran besar dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama dan perizinan rumah ibadah. Kita akan terus melihat, ya. Bahkan ia mengatakan jika ada umat beragama yang belum mendirikan rumah ibadah karena belum terpenuhi persyaratan, pemerintah daerah bisa memfasilitasinya. Ia berharap aksi pembubaran kegiatan beribadah tidak terulang. Nah ini dia teman-teman ya. Memang kita melihat dalam aturan PBM ya, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya, bahwa memang untuk mendirikan rumah ibadah itu, ini berulang-ulang kali saya sampaikan teman-temannya, bahwa harus ada 90 orang dewasa. Ya, lalu kemudian harus ada sekurang-kurangnya 60 tanda tangan dari masyarakat sekitar. Ya, itu dia. Artinya, ketika sudah terpenuhi soal hal itu, maka tidak ada lagi alasan ya pemerintah daerah tidak mengeluarkan IMB, izin mendirikan bangunan. Tidak ada. Jadi kalau ini sudah ada 90 orang dewasa untuk jemaat yang ada di sana, lalu kemudian ada 60 tanda tangan oleh masyarakat sekitar, artinya mereka mendukung adanya pendirian rumah ibadah di sana, maka ingat wali kota, Anda punya kewajiban untuk mengeluarkan, untuk memberikan izin ya mendirikan bangunan melalui instansi terkait tentunya. Iya kan? Jadi kita harus ingat ini teman-teman ya. Dan kalau memang di situ tidak terpenuhi persyaratan yang sebagaimana ada di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tadi dikatakan pemerintah daerah harus bisa memfasilitasinya. Artinya apa? Tidak ada alasan ada masyarakat, ada orang, ada warga yang tidak bisa beribadah hanya gara-gara tidak ada rumah ibadah yang resmi. Hanya gara-gara tidak ada rumah ibadah yang sudah ada izinnya. Jadi ini benar-benar seperti pidatonya Pak Jokowi bahwa semua penduduk ya berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lanjut dikatakan di sini, saya sudah meminta jajaran Kanwil Kemenak Provinsi dan Kemenak Kabupaten Kota untuk proaktif dalam penyelesaian perselisihan semacam ini dan terus terdepan dalam menjaga kerukunan umat. Ini disampaikan oleh Pak Menteri ya. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah massa melarang umat Kristen untuk menggelar ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud, Bandar Lampung beredar di media sosial. Ya ini bukan lagi melarang, ini mengganggu ya. Kalau hanya sekedar melarang artinya mungkin belum sempat belum sempat ibadah, tapi mereka melarang untuk tidak beribadah. Tapi ini malah sudah sempat beribadah, sudah berjalan ibadahnya dan mereka ganggu itu. Ini sangat kurang ajar sekali. Ya, lalu dikatakan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto membenarkan peristiwa itu. Ya, Ino mengklaim masyarakat setempat sebenarnya bukan melarang umat Kristen untuk beribadah, namun mempertanyakan soal izin kegiatan tersebut. Ya, sementara Kanwil Kemenak Provinsi Lampung Puji Raharjo menyatakan permasalahan terkait pelarangan umat Kristen untuk menggelar ibadah di gereja di Lampung telah diselesaikan dengan damai. Ini juga Kapolresta Bandar Lampung. Bukan soal
adanya izin sekarang Pak Kapolres. Ya, tapi bagaimana cara mereka melakukan yang namanya komunikasi dengan pihak gereja? Ya, Pak Kapolresta juga harus ingat ini. Kalian harus bisa memberikan keamanan untuk orang-orang yang beribadah. Ya, kalau soal mempertanyakan izin rumah ibadah atau rumah tinggal tersebut digunakan atau dialihfungsikan menjadi rumah ibadah, bukan waktunya mempertanyakan di saat sedang beribadah. Jadi tidak ada alasan untuk membela si ketua RT ini. Ya, apapun itu tidak ada alasan. Ya, tadi disampaikan bahwa permasalahan yang seperti begini ini bisa diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Maka dalam hal ini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, dan semoga saja ada realisasi ke depan Pak Menteri Agama, ya, sehingga Ibu Wali Kota Bandar Lampung ya benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo di dalam pidatonya. Dan terakhir soal apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pada saat hari ini. Dan teman-teman, sekian saja, kita akan nantikan bagaimana nanti tindak lanjut ya soal penyelesaian masalah ya yang terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung ini. Dan di sini memang kita melihat bahwa menurut ya Kakanwil Kemenang Provinsi Lampung Puji Raharjo menyatakan persalahan terkait pelarangan umat Kristen untuk menggelar ibadah di gereja di Lampung telah diselesaikan secara damai. Kerinduan kita jangan sampai lagi terulang untuk kedua kalinya. Dan sekian saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.